Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channel Platform Motor Vlog. Jadi hari ini tugas sudah selesai. Waktunya kita pulang. Video yang tadi sore itu kehapus. Jadi ya mohon maaf. Oke, kita berhenti sebentar, kita make apa namanya sarung tangan dulu, soalnya dingin. Kebalik lagi, karena kalau habis hujan tuh di daerah Ungaran dingin cuy. Oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita akan membahas masalah relation, hubungan, dari mulai pertemanan, pacaran, lalu menikah. Kita ceritanya nih kayak jadi apa ya, jadi pengamat. Ya ilah, pengamat gaya lu di pertemanan itu perlu, ya kan? Pertemanan itu perlu, tapi tetap kita harus pintar-pintar memilah. Kita harus pintar-pintar memilah mana teman yang baik dan mana yang tidak. Mana yang betul-betul tulus sama kita, mana yang hanya sekedar memanfaatkan. Nah, ini banyak ininya ya cuy, banyak karakternya. Gitu loh, banyak ragamnya. Jadi kita hidup itu harus pintar-pintar memilah, memilih. Ya, jadi nggak semuanya itu bisa kita jadikan teman. Kadang ada teman yang baik, ada teman yang pura-pura ya baik di depan tapi di belakang ya begitu dah. Nah, gitu loh. Tapi itu kita skip dulu. Nah, kita akan membahas masalah selanjutnya itu pacaran. Apa sih pacaran? Karena di dalam agama Islam itu tidak ada yang mengajarkan atau tidak ada dalil yang mengatakan soal pacaran. Mungkin kalau ta'aruf ada ya, tapi kalau pacaran dia enggak. Jadi itu kalau menurut gua hanya bikinan manusia. Jadi secara logikanya pacaran itu ya untuk saling mengenal satu sama lain, mulai dari sifat, mulai dari karakter, ya kan, dan segala sesuatunya. Apakah lu cocok, apakah enggak. Nah, itu prosesnya seperti itu cuy, jenjangnya seperti itu, ya kan. Nah, dari situ kalau misalkan sudah berjalan dengan mulus dan lain sebagainya, ya mengenalkan kepada keluarga,
terutama orang tua ya, itu udah pasti. Jadi mengenalkan pada orang tua, oh ini loh calon gue, oh ini loh calon suami gue, ya kan, terus ini calon istri gue gitu. Nah, saat perkenalan itulah akhirnya ya pasti akan ada komunikasi dan lain sebagainya antara si calon dengan orang tua gitu. Selanjutnya kalau udah kayak gitu tuh biasanya mengarah, oh ya lu bener, lu serius gini, lu terima semua keadaannya gini, ya. Oke. Akhirnya lanjutlah, ya kan, berkembang lagi menuju ke pernikahan. Nah, sebelum mengarah ke sana itu ada satu kata yang menurut gue penting. Dia terdiri dari 5 huruf, R-E-S-T-U, restu. Nah, restu ini mencakup semuanya, cuy. Jadi ketika orang tua sudah merestui itu berarti dia sudah mendoakan kita, mulai dari rezeki, mulai dari langgengnya keluarga kita, hubungan dan lain sebagainya. Ya, intinya samawa lah, kayak gitu loh. Ya kan, intinya samawa, sakinah, mawaddah, warohmah. Kalau udah mendapatkan itu enak, lega. Gitu. Kita mau melangkah tuh lebih jauh tuh lebih jauh lagi tuh enak. Tapi kalau misalnya kita terhambat akan itu, nah ini yang agak susah. Ini yang membutuhkan satu perjuangan untuk benar-benar membuktikan dan jangan menyerah. Tapi kebanyakan orang kalau dia belum mendapatkan restu, ya nyerah udah, tengah jalan begitu doang udah. Harusnya ya sama-sama sama-sama berjuang lah, cuy. Iya kan? Nah, setelah kita anggap, setelah itu akhirnya mendapatkan sebuah restu, barulah ke jenjang pernikahan. Nah, disinilah karakter asli itu akan keluar saat kita sudah menikah. Yang tadinya tidak terlihat menjadi terlihat. Ya, kita selalu berharap bahwa yang terlihat adalah sifat-sifat yang baik. Tapi jangan salah. Jangan salah, cuy. Kenapa? Karena tidak semua orang itu memiliki sifat yang baik. Tidak semua 100% sifat manusia itu bagus. Pasti akan ada yang namanya sisi buruk. Pasti akan ada yang namanya sisi jeleknya. Ya inilah, kita harus bisa menerima segala sesuatunya. Makanya di saat kita sudah mengikat janji dalam ijab qabul, ya itu berarti lo harus menerima kekurangannya, menerima kelebihannya, saling menghargai satu sama lain, gitu loh, cuy. Tapi terkadang masih ada gini, kebiasaan yang mungkin selama dia pacaran atau selama dia masih sendiri terus dia pacaran terus baru menikah. Nah, kebiasaan lama ini terkadang masih kebawa di saat
atau ketika dia sudah menikah, main sampai malam, ya kan, terus begini terus begitulah. Gimana sih kebiasaan anak muda tuh? Kan nggak usah anak muda lah, kita aja yang kadang berumur aja, ya kan. Entah itu dia statusnya sebelumnya janda atau duda, atau gadis, atau perjaka gitu kan. Maksudnya kadang kan suka main untuk mengisi kekosongan gitu. Nah, kalau menurut gua inilah hal yang harus dikurangi, cuy. Ini hal yang harus dikurangin. Jadi bersosialisasi itu penting, tapi lebih penting keluarga. Karena bagaimanapun juga ketika lo ada masalah, lo pasti akan lari ke keluarga. Temen itu hanya sebagai supporting, dia hanya mensupport. Oh, lo harus begini, lo harus begini, lo harus begini, harus begini, ya kan. Ketika lu mencari sesuatu, ya mereka juga akan cuman sebatas, oh lu udah punya keluarga, gua nggak bisa nyampurin urusan, kecuali terkecuali ada misi tertentu. Wah, mumpung lu lagi ada masalah keluarga nih, gua masukin lo. Nah, itu bahayanya gitu. Makanya kenapa harus dibatasin, karena itu nanti hal-hal yang seperti itu satu akan bisa menimbulkan rasa cemburu, ya kan, pertengkaran. Itu sudah pasti, nggak mungkin nggak. Nah, gue tipikal orang yang menjunjung tinggi nilai agama, walaupun gue bukan orang yang taat agama ya, tapi gue menjunjung tinggi nilai agama. Karena menurut gue kebersamaan di dalam keluarga itu jauh lebih indah. Lu berteman, oke, it's okay. Gue punya banyak temen cewek, ya kan. Apalagi gue dalam dunia yang kayak begini gitu. Tapi gue membatasi diri. Karena kenapa? Karena kenapa? Ada yang mesti harus dijaga. Itu coy. Menjaga ini yang lebih sulit daripada kita menghancurkan. Bener nggak? Kalau misalkan salah, tinggal tulis di kolom komentar. Menjaga ini yang lebih sulit. Kalau menghancurkan gampang banget, semudah kita membalikkan telapak tangan. Tapi menjaga ini, menjaganya yang seperti apa? Iya, pasti lu bakal ngerahin apa yang lu punya, ya kan. Entah waktu, terus entah mental lo, pemikiran lo, materi lo, ya kan. Menjaga perasaan itu yang paling susah. Nah, inilah yang harus dibatasi, gitu loh. Yang mungkin tadinya lo barat katanya keluyuran sampai jam 10, sampai jam 11, tapi ketika lo sudah berkeluarga, hormatin orang yang ada di samping lo dan nemenin lo saat itu, dan hargain dia. Itu bro. Makanya ibarat katanya nih ya, lu mau bahagia sekali apa bahagia selamanya? Kalau mau bahagia sekali ya udah gitu loh, silakan. Tapi kalau lu mau bahagia selamanya, itulah ada aturannya. Makanya Allah mengatur bagaimana caranya kita berkeluarga dengan baik dan benar. Itu semua sudah diatur. Tapi terkadang ya karakter orang sih ya yang susah gitu.
Jadi kalau menurut gue begitu cuy, ya kan? Keluarga adalah segalanya. Berteman boleh, tapi keluarga adalah segalanya. Hargain dan hormatin pasangan lo saat ini. Jaga segala sesuatunya, baik itu perasaan dan semuanya lah. Kehormatan, nama baik. Dan berhati-hatilah dalam memilih teman. Karena dunia ini jahat, cuy. Ya itu menurut pendapat gue sih. Oke ya, jadi kalau menurut gue ya cuy, ya begitulah. Nah. Terus ada lagi nih cuy, orang Jawa itu selalu jika ada sesuatu pasti dia akan bilang kok iso. Kok iso itu berarti kok bisa. Misalkan lu naik kendaraan jatuh bro, terus kok iso, kok bisa ya, namanya musibah, kita nggak ada yang pernah tahu ya gitu. Misal lu baru dekat sama seseorang dan dia mungkin temen lu zaman SMP apa zaman SMA gitulah, ya kan, dekat suka, terus akhirnya ya lu punya planning untuk menikah. Terkadang bayangnya kok iso ya. Kalau gue sih, ya kan, prinsipnya begini aja. Balik lagi deh ke kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, yang terjadi maka terjadilah. Jadi kata kok iso itu kalau menurut gua nggak dipakai cuy. Karena kenapa? Karena ya kun fayakun itu tadi, kalau Allah sudah berkehendak ya sudah. Gitu. Bentar cuy, kita beli rokok dulu. Bu, biasa. Oke, nanti kita sambung lagi. Ya, terima kasih. Nah, jadi kalau menurut gua kata kok iso, kata kok bisa itu nggak berlaku. Karena memang kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun, apa mau dikata? Yang kaya bisa jadi miskin, yang miskin bisa jadi kaya, yang tadinya benci bisa jadi cinta, yang tadinya pertemanan bisa jadi jodoh. Apapun bisa terjadi cuy. Karena itu tadi kun fayakun itu tadi. Makanya masih banyak orang yang mengatakan kok iso toh, ya termasuk musibah. Itu udah kehendaknya Allah. Jalan lo emang harus kayak begitu. Jodoh lo ya kayak begitu. Ya kan, lu dapatnya seperti ini dengan cara seperti itu, udah dirancang. Nggak bisa lo kasarnya apa ya, merubah itu tuh nggak bisa. Cuman memang prosesnya itu panjang, lu harus melalui itu panjang kalau untuk mendapatkan yang benar-benar jodoh lu. Kalau kata nyokap gua, sebelum kita bertemu orang yang benar, kita akan bertemu dengan orang yang salah. Nah, orang yang salah ini nggak mungkin cuma satu atau dua, karena tiap orang berbeda-beda. Kadang bisa ya satu, bisa dua, ya kan, bisa tiga, bisa empat. Gitu. Kita nggak tahu, itu udah apa ya, udah jalannya Allah lah gitu. Jadi kok iso itu di mata Allah tidak berlaku, karena dia sudah berprinsip kun fayakun. Yang terjadi maka terjadilah. Itu nggak akan ada yang bisa bantah. Oke cuy,
Terima kasih sudah mendengarkan ocehan channel Plata Motor Vlog. Jangan lupa subscribe, share, like, komen, dan tekan tombol notifikasinya. Ambil hikmah yang baik dari tontonan ini dan buang yang buruknya. Tetap semangat menjalani kehidupan. Jangan menyerah apapun kondisinya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.